Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Rahman, NDH 35, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 20 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas alur pelayanan publik, yakni pelayanan publik berupa pemberian rekomendasi teknis pada permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun dasar dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian rekomendasi teknis pada permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB, yang pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 sampai dengan 2032. Yang kedua adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang bangunan gedung. Yang ketiga, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 83 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang keempat, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai dalam wilayah Kota Amuntai. Mengacu kepada dasar-dasar yang telah disampaikan, izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMP TSP Naker atau Kecamatan, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Dinas PUPRP atau Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas untuk memberikan penilaian dokumen rencana teknis pada proses permohonan IMB. Tahap pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis pada permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang pertama adalah adanya permohonan pertimbangan teknis, yakni surat dari DPMP TSP Naker ke DPUPRP yang memohonkan untuk dilakukan pertimbangan teknis kepada suatu bangunan. Selanjutnya, surat tersebut didisposisi ke bidang cipta karya, sehingga setelah menerima surat tersebut, bidang cipta karya, dalam hal ini seksi bangunan dan gedung, menjadikan itu dasar untuk melakukan survei IMB. Yang selanjutnya adalah survei IMB. Yang pertama adalah penjadwalan ke lokasi bangunan, yakni penjadwalan yang dilakukan oleh bidang cipta karya, dalam hal ini seksi bangunan dan gedung, bersama dengan pemohon izin mendirikan bangunan untuk melaksanakan peninjauan bangunan. Selanjutnya dilakukan pengambilan data pada saat peninjauan dilakukan, yakni yang pertama adalah pengukuran garis sempadan bangunan, yang kedua penentuan koordinat bangunan, yang ketiga adalah menentukan tipe konstruksi bangunan, selanjutnya jumlah lantai bangunan, luas bangunan, kesesuaian bentuk bangunan dengan dokumen permohonan, keandalan bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya dilakukan pengkajian hasil survei terhadap dokumen permohonan, yakni pengkajian tersebut berupa tipe konstruksi bangunan, jumlah lantai bangunan, luas bangunan, garis sempadan bangunan, kesesuaian bentuk bangunan dengan dokumen permohonan, keandalan bangunan, dan yang terakhir lokasi bangunan terhadap rencana tata ruang wilayah oleh bidang penataan ruang. Setelah dilakukan pengkajian,
akan diberikan rekomendasi teknis, yakni ada dua, apakah bangunan tersebut direkomendasikan atau tidak direkomendasikan, mengacu kepada hasil pengkajian yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun penyampaian tersebut berupa surat kepada DPMP TSP Naker dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan yang dilampirkan dengan hasil pelaksanaan survei dan hasil pengkajian terhadap permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB tersebut. Demikian presentasi dari saya terkait dengan alur pelayanan pemberian rekomendasi teknis pada permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi saya. Saya sudahi dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.